Lanjutkan lagi. Untuk pencarian itu kalau di sini kita pakai package ya. Jadi punya Nicholas Lopez ini ada sih namanya ya, Nicholas ya, Nicholas Lopez ini. Kita tinggal copy saja ini, kemudian kita buka composer.json. Jadi cara install tuh ada dua sebenarnya, bisa langsung kita taruh di sini package-nya, atau kita gunakan perintah apa namanya tuh, composer require ya. Nah, ini cara manual nih. Kalau kita taruh di sini berarti kita harus jalani perintah composer update, karena kita taruh langsung di filenya. Oke, kalau sudah, kita baca dokumentasi add trait to your model and your set rule. Jadi ini trait-nya, misalnya kita mau ada di tabel pendaftaran ya. Jadi di model daftar, trait-nya kita daftarkan dulu. Oke, ini sudah belum? Jadi ini cara buat pencarian ya. Jadi di sini sudah didaftarkan trait-nya, baru kita pakai use searchable trait. Oke, di sini. Kemudian kita pakai propertinya ini, copy aja dulu semuanya. Nanti kita lihat cara penggunaannya ya. Oke, ini dihapus saja. Nah, kalau kita lihat cara penggunaannya, dia bisa join ya. Jadi dia join misalnya ke post, dari user ke post kan. Kalau kita lihat nih ya, dari user ke post. Kalau kita dari daftar ke pasien, berarti ini pasien. Oke. Kemudian di sini pasien titik ID. Oops, sorry. Ya, ini user.id, berarti pasien titik ID dengan daftar titik pasien ID. Poli juga sama ya, polis. Nah, gini, daftar polis ID. Ini prioritasnya itu misalnya saya mau cari di pasien berdasarkan nama, prioritasnya 1. Kemudian pencariannya juga harusnya bisa berdasarkan apa namanya, kalau pasien tuh kode ya, kode atau nomor, saya lupa. Kita lihat di create pasiennya. Ini nama kolom database nomor ya, nomor. Jadi di sini bisa pakai nomor pasien. Jadi pencariannya bisa pakai nama pasien atau nomor pasien. Kemudian poli juga bisa, misalnya polis itu berdasarkan nama saja. Oke, kita simpan. Ini udah selesai. Nanti berikutnya tinggal kita buat query seperti ini, gampang dia ya. Oke, kita langsung refresh. Kita akan buat di mana nih, di bagian atas ini aja nih. Oke, di bagian atas ini kita akan buat pencarian. Berarti kita buka daftar controller, lalu kita buka daftar indeks. Nah, kita modif nih di bagian atasnya. Di bagian atas tabel ini, di sini ya. Di sini aja kayaknya. Nah, di sini tuh kita buka form atau kita buat form ya. Saya cari saja di Bootstrap ya, Bootstrap form horizontal. Oke. Nah, di sini kita pakai Bootstrap yang terbaru. Mana sih dia? Ini nih, klik dulu di sini. Kemudian mana dokumentasinya? Form horizontal, ini dia. Nah, di sini kan dia kasih contoh ya. Saya mau yang ada tombol, ada button search-nya. Kalau tidak salah sudah ada harusnya. Oke, mana dia? Nah, ini kayak gini kan. Tidak ada dia. Atau kita buat sendiri ya, enggak? Harusnya tinggal copy saja, itu dia. Mana sih auto sizing? Mana dia? Ambil aja satu aja, kita modif ya. Ini aja nih, kita modif nih. Oke, ini bisa kita modif.
Gitter gak pakai apa dia. Oke, berarti di sini kita coba refresh. Oke, kita kasih div-nya itu kita kasih MB2 biar ada jarak ke bawah. Oke, sudah ada. Kemudian ini kita ganti jadi button ya. Button namanya cari. Tipenya adalah submit. Oke, kita kasih kelas BTN primary. Oke, silakan desain sendiri lah ini ya, sesuaikan saja. Oke, sudah. Carinya tuh misalnya kita buat di placeholdernya nama pasien ya, nama atau nomor pasien. Area labelnya dihapus saja. Kemudian di sini value-nya kita buat dia request key ya. Kenapa? Karena name-nya adalah key. Oke. Nah, ini saya lupa update dengan form. Harusnya di-update dengan form dia. Nah, gini. Formnya taruh bawah. Oke, formnya tidak usah kita isi ya supaya dia otomatis saja. Jadi key. Oke, ini sudah. Coba refresh. Saya ketik di sini misalnya Dipa. Lihat di URL key sama dengan Dipa. Oke, ini udah bener. Tinggal harusnya yang muncul hanya satu, Dipa Haryanto. Nah, di index kita buat nih if request namanya tuh apa ya, filled key. Maksudnya jika request key itu ada isi, berarti kan orang mau melakukan pencarian. Else kita buat gini dia. Nah, gini. Jadi kalau seandainya di URL itu ada key, berarti lakukan pencarian. Kalau tidak, tampilkan semuanya. Kita lihat lagi kodenya Nicholas Lopez tadi. Gini kan langsung nih. Berarti tinggal kita copy sini. Kita ganti jadi data daftar. Ini kita ganti jadi app model daftar. Query-nya kita ganti jadi request key. Ini dia. Kita coba. Oh, kita harus paging juga ya. Ini pagingnya sama 10. Oke, kita coba refresh. LK Estate daftar pasien ID isn't in by group. Syntax error access violation. Oh, kalau access violation ini kita harus strict modenya kita atur dulu nih. Kita buka database. Oke. Database saja. Database config ya. Nah, ini dia database config. Cari di sini kita kan pakainya MySQL. Strictnya kita ganti jadi false. MariaDB juga lah kita ganti. False. Oke, coba refresh lagi. Oke, udah muncul nih. Dipa-nya muncul 2 ya. Dipa. Kalau kita enter langsung, oke, saya cari Mulia. Oke, harusnya muncul Mulia. Kalau kita mau cari berdasarkan nomor pasien, misalnya ini si Wawan nih. Misalnya kita masukkan nomornya, klik. Oh, nggak bisa, dia nggak ketemu nomornya. Kenapa nomornya tidak ketemu? Harusnya bisa ya, karena kan kita udah buat di sini pasien nama, pasien nomor 2. Ini 3. Oke. Oh, karena enggak dari sini ya, memang enggak kita munculin ya. Ya udah, enggak apa-apa, kita pakai nama dulu nih. Harusnya bisa ya, nanti silakan dicoba aja. Untuk nama poli juga sama aja, dia bisa harusnya melakukan pencarian berdasarkan nama poli anak misalnya. Muncul semua yang poli anak nih kan. Ya. Oke, sudah selesai pencarian. Jadi pencarian itu kita menggunakan package milik Nicholas Lopez ini. Lebih gampang ya, karena dia mendukung untuk fitur pencarian. Kemudian untuk menggunakan pencariannya kita tinggal buat form saja, kosongkan saja, karena pencarian itu biasanya dia ke halaman itu sendiri. Kemudian buat input ya, name-nya adalah key. Kemudian buat button submit. Lalu kita buat kondisi jika
dalam request atau di URL kita ada key, maka lakukan pencarian. Kalau tidak, tampilkan semuanya gitu, tampilkan yang terbaru ya. Oke. Pencarian sudah selesai, nanti kita lanjut ke laporan berarti ya. Oke, saya cukupkan dulu, silakan dicoba.